Halo Tribuners, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Iluh Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Bincang Kampus yang akan memperbincangkan terkait dengan tema-tema menarik seputar kampus, tapi juga kita bisa memperbincangkan tema menarik lainnya yang masih ada kaitannya dengan dunia kampus. Salah satunya adalah ilmu komunikasi yang hari ini 17 Mei 2026 diperingati sebagai Hari Komunikasi Internasional. Dan untuk itu kita akan membahas terkait dengan mitos privacy di media digital, peringatan Hari Komunikasi Internasional. Bersama narasumber kita pada hari ini ada Kak Aulia Mahardika SIKOM MIKOM yang sudah bersama kita. Beliau merupakan dosen ilmu komunikasi dari Universitas Muslim Indonesia Makassar. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah panas. Panas ya? Oke. Makassar belakangan lagi panas sekali ya. Tapi alhamdulillah, harus disyukuri, alhamdulillah senang sekali bisa hadir di sini sekarang sama kakak yang luar biasa sekali. Betul, baik, terima kasih. Nah, untuk cuaca Makassar yang panas ini kita memang harus bisa beradaptasi dan harus bisa berkomunikasi lebih baik lagi karena harus menjaga suara dan lain sebagainya. Nah, mungkin sebelum jauh kita membahas terkait dengan Hari Komunikasi Internasional, kita mau kenalan dulu sama panggilannya Kak Aulia, Kak siapa? Kak Aul, biasanya mahasiswa panggilnya Kak Aul. Oke. Betul. Kak Aul sudah berapa lama jadi dosen di UMI? Silakan. Wah. Jadi dosen tuh di tahun 2022. Tahun 2022 itu alhamdulillah jadi dosen tetap di UMI, langsung mengajarnya di program studi ilmu komunikasi, Fakultas Sastra, Ilmu Komunikasi dan Pendidikan. Agak panjang memang. Terus ya sampai sekarang terus mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah literasi media digital yang menurut saya sangat relate dengan topik kita sekarang. Seperti itu. Saya juga mau mungkin koreksi sedikit. Yang tadi disebutkan hari ini tanggal 17 Mei itu adalah Hari Telekomunikasi, Hari International Telecommunication and Information Society Day. Jadi ini adalah hari WTISD ya? Iya. Ini adalah Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Informasi Internasional yang sama PBB itu diresmikan di tahun 2006. Ya tadinya kan cuman Hari Telekomunikasi di tahun 1969, kemudian di tahun 2006 digabungkan keduanya. Harapannya adalah bagaimana supaya yang pertama orang atau masyarakat paham dengan pentingnya telekomunikasi dan internet, dan juga waktu itu melihat ketimpangan informasi antara negara maju dan berkembang seperti itu. Kurang lebih. Baik, nah mungkin selain menjadi dosen, apakah ada praktisi di bidang lain? Karena kan kebiasaan komunikasi banyak aja freelance-nya. Betul, saya kebetulan background-nya adalah penyiar radio. Pertama, udah lama banget siaran radio itu dari tahun 2008. Sampai 2019, terus habis itu fokus ke event management, marketing communication, sampai jadi dosen. Agak emang bertabrakan dan agak berbeda-beda, tapi ujung-ujungnya jadi akademisi. Seperti itu, Kak. Tapi kalau anak komunikasi memang agaknya bisa masuk ke segala lini. Iya, yang betul. penting ngomongnya bagus aja. Itu dia, semua yang penting pintar ngomong, persuasinya bagus, semuanya bisa lah. Oke, baik. Seperti itu. Terkait dengan tema kita pada hari ini yang begitu luar biasa, ini terkait juga privacy ya, karena sekarang ini di era gempuran media sosial yang kita ini bisa ditembus dari segala sisi gitu ya. Nah, untuk privacy ini kan ada tema kita mitos privacy di media digital. Sebenarnya apa sih yang menjadi isu utama terkait dengan privacy kita di media sosial saat ini? Betul. Kenapa kemudian itu dikatakan mitos? Karena banyak yang menganggap ketika kita WhatsApp-an, direct message di Instagram, atau mungkin di message di Facebook, atau apalagi sosial media lainnya, itu banyak yang menganggap itu adalah ruang privasi atau ruang private. Tapi sebenarnya ketika itu sudah masuk ke media digital, bisa kita bilang tidak ada ruang private sebenarnya. Banyak kasus yang bisa kita lihat sama-sama di media-media
adalah bagaimana kemarin salah satu contohnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian ada kasus pelecehan secara verbal. Nah itu kan sebenarnya mereka ngomongnya di grup ya. Iya. Cuman akhirnya di screenshot dan disebarkan, akhirnya memicu kemarahan banyak pihak. Dan yang memang tidak dibenarkan sebenarnya karena itu juga melanggar undang-undang, sudah ada pelecehan di dalamnya, makanya kemudian diungkit sampai sekarang bahkan ya. Nah itu dia makanya kenapa kemudian kita harus bisa memilah dan memilih kira-kira apa yang boleh kita bilang dan tidak bilang di media digital. Seperti itu. Sekalipun itu melalui direct ya, karena direct itu bukan hanya kita aja di dalamnya. Betul. Ada orang lain yang bisa saja akan keluar juga. Iya, walaupun mungkin saya WhatsApp sama kakak atau grup teman yang akrab, tidak menutup kemungkinan bisa ada orang lain yang iseng untuk screen record atau mungkin screen capture. Ya jejak digital kan tidak ada yang bisa menghilangkan. Ya, ketika itu di screen capture, screen record itu akan stay di sana. Ya akan ada di cloud selama-lamanya, jadi itu mungkin akan jadi jejak digital. Dan saya rasa banyak kasus petinggi-petinggi negara ini yang kemudian ketika dia memimpin, jejak digitalnya dikorek kembali. Nah itu kan sebenarnya sesuatu yang emang tidak bisa hilang dan bisa menimbulkan opini publik tertentu, seperti itu. Ya, termasuk juga di Instagram Story close friend kayaknya ya. Betul sekali. Banyak istilah anak muda cepu. Iya, itu juga bahaya itu sebenarnya. Iya. Baik, nah kemudian seberapa sadar sebenarnya kita untuk yang kita ucapkan atau yang kita tulis di media itu sebenarnya itu meskipun ada kebebasan berpendapat Betul. ya, tapi saya pernah dengar ataupun juga pernah baca apa yang kita tuangkan di media sosial itu sudah menjadi milik publik sebenarnya. Betul. Nah, terkait kebebasan ini menarik sekali. Banyak yang bilang sekarang ya eranya bebas dalam tanda kutip. Cuman kalau kita ya ini agak filosofis memang ya justru ketika kita bebas di situ tidak ada kebebasan. Ya mungkin harus kita pikir lagi ya kalimat tersebut. Cuman menurut saya tidak pernah ada kata bebas di dunia ini termasuk di media digital. Selalu semuanya punya regulasi sendiri, ada aturan sendiri, termasuk juga dengan kebebasan berekspresi di media sosial. Menurut saya seseorang baiknya memiliki kebijakan atau wisdom ketika dia ingin berkata atau berekspresi di media sosial. Jangan sampai itu bisa merugikan dia di 5 tahun kemudian atau mungkin bisa merugikan orang lain esok hari, itu tidak ada yang tahu. Jadi sebenarnya memang kebijakan atau wisdom dalam bermedia digital itu sangat diperlukan, apalagi generasi sekarang yang sudah terpapar dengan digital sejak lahir atau kita sebutnya digital native ya. Nah itu menurut saya perlu sekali untuk dipahami hal ini karena interaksinya kebanyakan di media sosial atau media digital. Begitu. Ya, jangan sampai itu justru merugikan entah dia sendiri atau orang lain seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat interaksi kita kan sekarang ini memang lebih banyak, bahkan di rumah pun kita biasanya WhatsAppan sama saudara di sebelah kamar gitu kan. Dan frekuensi untuk berbicara secara langsung itu sudah menurun. Nah, antara bicara atau ngomong secara langsung di dunia nyata dan juga ngomong di media sosial itu apakah ada perbedaan regulasi privacy mungkin seperti apa? Betul. Kalau kita ngomong sendiri kan itu memang sifatnya cuma kita berdua yang tahu dan biasanya obrolannya kan memori otak kita terbatas ya. Betul. Itu biasanya habis kita ngobrol besok atau lusa bisa lupa. Sementara kalau di ruang media digital ya di dunia maya itu bisa terekam, bisa tersimpan selamanya bahkan. Kita tidak pernah tahu sampai kapan. Jadi memang ada ya masalah apa ya? Masalah emosi juga. Biasa kan kita bahkan suka marahan sama seseorang yang spesial atau pacar mungkin gara-gara intonasi yang kita sampaikan secara verbal langsung dengan di chat atau WhatsApp itu biasanya berbeda. Nah itu kan juga suka menimbulkan masalah sendiri ya.
Seperti itu. Iya, biasa Begitu. di sini ada yang mungkin berantem sama pacarnya Iya. karena pacarnya jawab iya aja. Padahal Iya. mungkin dadanya iya, tapi kita bacanya Betul, iya. gitu betul. kan. Atau oka. Oke. Oke. Begitu biasa begitu. Kok Oke, singkat sekali gitu baik. biasanya. Jadi itu mungkin sedikit perbedaan Iya. antara ruang pribadi kita di dunia nyata dengan Betul. ruang pribadi kita yang sebenarnya tidak ada betul-betul pribadi gitu ya Betul. di dunia maya. Selama di dalam situ ada orangnya, bahkan biasa kita punya akun fake gitu, kita Iya. nge-DM akun fake kita sendiri, itu pun juga sebenarnya bisa terbaca ya. Betul, bisa di- terbaca karena sebenarnya saya habis ngobrol sama beberapa teman kemarin. Sebenarnya kalau kita pakai fake account, second account kan suka banyak tuh anak-anak Iya, sekarang iya. di second gitu kan. Nah itu sebenarnya namanya aja yang orang nggak tahu. Iya. Itu namanya aja anonim, tapi datanya kan tetap diminta, email tetap diminta, nomor telepon tetap diminta, gender segala macam tetap diminta. Jadi platform sebenarnya tahu kita itu siapa. Jadi once ada kasus, ya bisa diminta ke misalnya pihak berwenang untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang yang pakai akun anonim ini. Seperti itu. Iya, jadi banyak kasus ujaran kebencian ataupun yang kena undang-undang ITE Iya. di media sosial itu, meskipun dia mengujarkan pakai akun fake, tapi tetap Betul. bisa kedetek gitu ya, tetap bisa Betul. dicari kamu di mana gitu. Jadi hati-hati ngomong. hati-hati. Intinya kalau kita mau ke media sosial itu disaring dulu, Betul. di-sharing. Oke, Harus. nah, kemudian juga terkait dengan bahaya komentar tadi ya yang sudah kita bahas sedikit. Komentar ataupun juga apa yang kita share gitu di media sosial. Karena kan sekarang sekali lagi kita bahas terkait ya orang bebas untuk berpendapat. Betul. Tapi untuk komentar atau head comment itu seperti apa sekarang regulasinya? Ya, betul. Ya kita tahu kan sekarang ya ada regulasi tersendiri tentang head comment dan lain-lain. Saya rasa di undang-undang juga sudah diatur. Cuman begini, saya lebih mungkin ke sisi psikologinya teman-teman. Kadang komentar itu muncul karena kita scrolling terus. Iya. Jadi melihat informasi, jadi terbentuk tuh yang namanya apa tuh namanya echo chamber atau filter bubble. Jadi algoritma udah atur, kita lihat misalnya tentang pertikaian Ahmad Dhani dan Maya Estianty deh, ya kan? Itu terus yang lewat akhirnya kita membenci Ahmad Dhaninya misalnya. Ini nggak apa-apa saya sebut nama di Nggak sini. apa-apa. Oke. Ya kan, jadi itu perasaan yang muncul padahal kita tidak kenal sama sekali, tidak tahu dia siapa, tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi, cuman karena kita terpapar dengan informasi itu terus, jadinya kita terbawa emosi, terbawa ini orang kenapa ya begitu, dan itu kan sifatnya sangat temporary ya, sangat sementara. Emosi itu muncul ya mungkin ketika kita di tempat tidur sambil scrolling. Bahkan kita tidak duduk dengan Maya Estianty dan Ahmad Dhani Betul. untuk merendingkan kenapa sebenarnya. Tapi justru kita yang seolah-olah paling mengerti apa yang terjadi dengan mereka. Jadi sebenarnya ya, emosi atau apapun perasaan yang muncul dari dalam pikiran-pikiran yang tidak berlogika itu sebenarnya cuma sifatnya sementara. Begitu. Kenapa tidak kita menarik nafas dulu atau tidak langsung bereaksi dengan apapun yang kita lihat di sosial media. Seperti itu barangkali, Kak. Terlepas dari pihak mana yang benar itu sebenarnya bukan di urusan kita ya. Betul. Tapi untuk terpapar konten itu terus-menerus kita juga jadi ikut membenci. Padahal itu Betul. sebenarnya kalau kita mau tarik itu adalah urusan mereka, Iya, bukan urusan kita. betul. Jadi kita ada banyak urusan lagi. Iya, lebih banyak. Kita mengurusi saja ini, maka saya Iya, selalu iya. panas. Iya. Oke, baik. Nah, terkait dengan mungkin ada head comment ataupun juga konten yang sudah terlanjur kita lepaskan begitu, tapi kita sadar ternyata wah ini blunder nih, Iya. wah ini ternyata menyakiti orang, terus kita hapus. Apakah itu benar-benar bisa dihapus selamanya? Itu dia. Jadi ada yang bilang sebenarnya apa yang kita tuliskan, apa yang kita ketikkan di platform digital, it will stay forever. Oke. Akan terus ada di situ. Kita tidak pernah tahu ada yang capture. Kita tidak pernah yang tahu itu tersimpan. Misalnya Meta punya bank data sendiri yang menyimpan semua komentar. Itu kan kita tidak pernah tahu, kecanggihan teknologi kan berkembang terus ya. Betul. Bahkan bukan per 5 tahun lagi, kayak setiap tahun teknologi berkembang. Apalagi dengan adanya artificial intelligence. Ya kan? Jadi menurut saya itu akan ada terus di situ. Makanya karena itu tidak bisa dihapus, benar-benar dihapus. Jadi saya harapkan teman-teman sebelum berkomentar,
dipikirkan berkali-kali lagi deh, bukan 2 kali, bahkan berkali-kali supaya apa yang kita tuliskan, apa yang kita ketik itu bisa kita pertanggungjawabkan nanti seperti itu. Iya, nah selain itu juga selain hate comment, kemudian juga konten-konten yang blunder dan lain sebagainya. Iya. Sekarang kan lagi viral memviralkan gitu. Nah itu gimana itu? Itu dia. Sekarang kita semua seperti yang tadi disampaikan di awal, kita semua ini adalah media sekarang. Media tuh beralih fungsi. Dulu kita cuma menjadi konsumen atau penerima informasi, tapi dengan adanya internet, dengan adanya media digital, kita jadi prosumen, kita jadi produsen juga, kita konsumen juga. Betul. Jadi kita influencer sekarang semuanya hampir sama ya. Iya. Terus menurut saya mereka suka self-proclaim diri mereka influencer, selebgram dan segala macam. Itu bahkan dinilai dari jumlah followers dan segala macam yang menurut saya kenapa. Cuman mungkin butuh proses untuk memahami itu. Cuman sekali lagi masalah viral dan memviralkan ini adalah sesuatu yang semua orang bisa lakukan ya di era sekarang, dan memang ya kembali lagi kata kuncinya adalah dibutuhkan kebijakan dan kebijaksanaan sebenarnya untuk untuk memahami hal ini, karena sayang sekali kalau kita lihat sekarang semua justru informasinya yang harusnya kita bisa terpapar dengan begitu banyak informasi, tapi sekarang informasinya semua jadi sama. Ya, semua orang mau jadi lucu di sosial media. Semua orang mau memburu followers banyak, engagement yang besar, segala macam, tapi tidak melihat nilai-nilai yang mungkin lebih penting, ya nilai-nilai, apalagi nilai-nilai kemanusiaan ya, yang lebih penting menurut saya itu yang menurut saya sepertinya kurang dilakukan barangkali sama orang-orang atau influencer atau selebgram atau siapapun mereka menyebutnya. Mungkin harus ada satu entah pemerintah atau siapapun itu yang bisa memberikan mungkin pelatihan atau apapun ke mereka supaya apa yang mereka share dan segala macam tidak merugikan orang lain nantinya atau mungkin berefek tidak baik nantinya ke orang seperti itu. Nah kadang-kadang juga kita ada beberapa tokoh bahkan ya yang terkena kasus baik itu mungkin beberapa kasus kalau tokoh-tokoh besar seperti pengecekan harta kekayaan dan lain sebagainya itu diawali dari oversharing. Nah, betul. mungkin seperti apa batasan kita supaya tidak oversharing yang harusnya orang itu nggak perlu tahu tentang data kita tersebut, tapi kita sendiri yang menyebarkan. Iya, betul. Flexing segala macam ya. Jadi sebenarnya teman-teman ya kembali lagi, ini adalah obrolan kita dengan diri kita, ya kan ada orang bijak yang mengatakan yang bisa kita kontrol adalah apa yang ada di dalam diri kita, cuman yang di luar diri kita itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol dan biarkan itu, let it be, biarkan saja seperti itu. Nah, sebenarnya sebelum memposting atau men-share apapun, yang perlu kita tanyakan apakah ini berdampak ke saya atau tidak. Itu yang pertanyaan yang menurut saya harus kita tanyakan ke diri kita masing-masing sebelum kita memposting atau share sesuatu. Apakah ada dampaknya untuk saya? Apakah ini berdampak untuk orang lain? Ya, apakah ada ya berdampak untuk orang lain? Kemudian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, apakah ini bisa merugikan? Jadi sebenarnya kita butuh banyak filter dalam memposting satu konten aja. Betul. Iya, kita bahkan membutuhkan banyak filter atau pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab baru kita post. Menurut saya seperti itu supaya informasi yang beredar di media digital ini jadi sehat sebenarnya, jadi beragam, jadi kita bisa memilih apa yang sebenarnya kita perlukan atau tidak seperti itu. Baik, karena kalau kita lihat kasus-kasus yang sekarang ini baru terungkap itu bahkan datanya banyak dari beberapa tahun silam gitu, yang mungkin temannya sempat ngepost ataupun juga keluarga dan ataupun dia sendiri yang itu tersimpan sebagai jejak digitalnya dan baru terungkap di tahun-tahun ini misalnya. Jadi mungkin dulu kita anggap konten itu biasa aja, tapi sekarang mungkin karena
seiring berjalannya waktu norma juga akan menyesuaikan Betul. dengan perkembangan gitu ya. Betul. Jadi hati-hati saja. Belum Intinya, belum lagi dengan kasus kriminal sering terjadi betul. karena ternyata dia dipantau melalui Instastory atau iya. segala macam, akhirnya ketahuan rumahnya kapan kosong. Itu kan sangat berbahaya ya, sebenarnya sangat berbahaya. Kita bisa ketahuan posisi kita di mana melalui Instagram Story, seperti itu. Jadi orang-orang yang kriminal ini Iya. mungkin memantau kita ya. Mungkin Iya. kita karena sering flexing, rumah bagus, Iya. banyak harta dan lain sebagainya, dia tunggu nih momen kapan ya. Betul. Mereka ini pergi liburan, rumahnya Iya. kosong. Atau biasanya Gitu. mereka lewat mana ya, itu kan bisa ketahuan juga kan. Jadi mungkin ya sebijak mungkin untuk mengatur privasi kita. Iya, saya sempat ngobrol juga sama seseorang, saya banyak ngobrol deh emang. Sempat ngobrol sama seseorang namanya Iyas Lawrence. Jadi Iyas Lawrence ini dia adalah host dari Magna Talks, kalau teman-teman pernah nonton. Saya tanya ke dia, apakah masih relevan? Kan sekarang orang semuanya ingin terlihat. Iya, betul. Entah di sosial media ya, mungkin karena faktor ekonomi, maksudnya banyak Gen Z akhirnya yang bekerja sebagai influencer, selebgram dan lain-lain, which is itu bagus, tapi saya tanya apakah sekarang menjadi tidak terlihat itu still relevan atau tidak. Dan kata dia adalah, jujur saya bingung menjawab pertanyaan itu, cuma menurut saya sekarang adalah yang paling penting adalah kita bisa mengenal diri kita sendiri, dan itu menjadi tidak terlihat adalah salah satu cara, maaf, untuk kita bisa mengenal diri sendiri. Seperti itu. Karena semakin sering terlihat, kita kan semakin setting semuanya, Iya, semuanya betul. diatur. Ya kan? Jadi justru itu kita tidak menjadi diri sendiri. Nah, menjadi tidak terlihat itu adalah dengan salah satu cara untuk mengenal diri kita sendiri adalah dengan menjadi tidak terlihat. Karena kita akan menjadi apa adanya. Seperti itu. Karena kan sekarang orang berpikirnya kalau kita tidak muncul di media sosial, Ya. mungkin istilah anak muda sekarang nolep. Betul. Atau mungkin juga kayak, oh ini kayaknya pengangguran deh, karena tidak ada aktivitas yang dia lakukan. betul, Padahal betul. sebenarnya ada masa di mana kita mungkin perlu detox dari media Betul. sosial ya. Karena sekarang juga banyak teman-teman yang mulai agak terganggu kejiwaannya karena terlalu banyak main medsos. Saya pun merasakan Iya, iya. biasanya kalau misalnya weekend gitu, Iya. nggak buka sosmed ini dulu deh, Iya. atau tidak posting apapun karena Betul. memang mau menikmati dengan diri sendiri dulu. Nah, Iya. seberapa penting sebenarnya untuk kita detox juga dari media maya ini? Iya, penting sekali. Kebetulan tadi kita juga habis Zoom meeting membahas tentang social media fasting, terus detox sosial media. Saya rasa itu penting sekali sama dengan tubuh ini ya. Iya. Kita juga butuh detox, kita juga butuh puasa mungkin bagi yang muslim. Ya itu kan sebenarnya semuanya untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. Ya, sebenarnya itu adalah sebuah proses bagaimana untuk kita bisa mengenal diri sendiri. Karena sekarang apa yang terjadi sama kebanyakan anak muda itu adalah mereka kekurangan misteri dalam hidupnya. Karena mereka tahu semuanya. Ya, justru ternyata ketika kita terlalu banyak mengetahui semuanya itu tidak berdampak tidak baik dengan mental kita ternyata. Karena kita kehilangan unsur-unsur misteri itu. Kenapa misalnya kenapa misalnya proses terjadinya hujan, kenapa bisa terjadi? Kalau dulu tuh orang sepertinya sangat curious ya, penasaran Iya, dengan iya, hal betul, itu. betul. Sekarang tinggal buka ChatGPT, dijelaskan, oke, that's it, selesai. Tidak lagi unsur-unsur misteri. Kita butuh sebenarnya misteri, bukan misteri Gunung Merapi, bukan, tapi ini adalah misteri hal-hal yang ternyata ada beberapa hal yang tidak perlu kita tahu dan kita tidak perlu tahu jawabannya. Kenapa? Supaya ya memang kita tidak perlu tahu semuanya, ternyata seperti itu. Karena itu sebenarnya membebani juga kita Iya. ya. Karena semakin kita pengen tahu, misalnya kayaknya bakal ada hal lain yang kita curious gitu. Betul. Jadi kayak mungkin seadanya, secukupnya aja lah. Betul. Kayak contoh misalnya tentang ya perseteruan dua selebriti tadi, sebenarnya kita tidak perlu tahu. Kenapa kita harus tahu? Banyak hal-hal lain yang bisa kita simpan di memori, yang akhirnya menjadi core memory, yang bisa kita ingat nanti kalau tua umur panjang, insya Allah. Seperti itu. Baik. Jadi
memang sebenarnya kalau dilihat kita ini overdosis informasi sebenarnya ya betul di sekali. media sosial karena sebenarnya ada beberapa hal yang kita tidak mau konsumsi tapi dia FYP gitu kita. Nah, ini kan itu algoritma kalau kita biasa kayaknya saya pengen beli HP baru deh. Nanti tuh akan muncul iklan HP. Betul. Mau beli laptop baru akan muncul iklan laptop. Mungkin betul. seperti apa kita menjaga agar kita ini tidak terpengaruh dari FYP gitu. Oke. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, ada algoritma itu ada namanya filter bubble dan echo chamber. Itu adalah sesuatu yang sering kita lihat, nanti kita akan dipaparkan dengan hal itu terus. Nah, jadi menurut saya ini sebenarnya menjadi sebuah tools yang baik, ya. Jadi misalnya suka traveling, kita bukalah terus informasi tentang traveling. Jadi akhirnya kita menggunakan sosial media untuk tahu tentang traveling aja, begitu. Jadi menurut saya ini sebuah hal yang baik justru, yang harusnya bisa kita manfaatkan karena kan sebelumnya kita ini adalah bagian dari sebuah bisnis orang-orang hebat, ya kan? Betul. Maksudnya apa yang kita lihat di sosial media itu bagian dari bisnis, bagian dari profit orang-orang tertentu yang ingin memperkaya diri misalnya, atau mungkin ya contoh skincare sekarang bentuknya banyak sekali. Ada yang kandungan A, B, C dan seterusnya. Kita tidak butuh cuman karena di-approve sama salah satu influencer, jadi seolah-olah kita juga butuh, harus punya rasa FOMO. Nah, fear of missing out itu emang ya saya pun kadang-kadang masih seperti itu, melihat kayak wah belum nonton film ini, ayo kita nonton. Cuman ya masih sebatas itu menurut saya. Kalau misalnya itu film, sesuatu yang ya berkaitan dengan hobi, traveling, jalan-jalan, ya kita hidup sekali. Satu kali ini aja, tidak apa-apa mungkin kita spend sesuatu untuk itu, tapi ketika itu sudah masuk ke perilaku konsumtif, ya overbuying dan segala macam, saya rasa kita perlu rem sedikit di hal-hal tersebut. Seperti itu. Iya, jadi sebenarnya kalau kita mau lihat media ini diciptakan memang untuk supaya kita ini belanja terus gitu ya. Karena sebenarnya kita tidak butuh-butuh amat, tapi dipengaruhi supaya kamu butuh nih karena kamu kayak gini. Iya juga ya. Jadi seperti itu. Betul. Dan yang paling jahatnya adalah misalnya kita lihat satu brand skincare contohnya nih, satu brand skincare, kita tidak butuh itu tapi kita seolah-olah butuh tapi tidak punya duit. Sama aplikasi dibuatkan pay later. Jadi utang. Jadi itu kan sebuah, menurut saya, ekosistem yang toksik ya. Jadi ya semoga kita bisa menyadari itulah segera ya teman-teman semua, apalagi semoga banyak mahasiswa yang nonton ini. Semoga kita ya sebagai mahasiswa emang kan seyogyanya kita punya critical thinking untuk berpikir kritis, apa kita butuh atau tidak, apakah ini penting atau tidak dan segala macam seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang, kita tadi ngomong terkait privacy ya. Nah, sekarang banyak bahkan konten itu yang memang sengaja menjual kehidupan privasi mereka untuk mendapatkan perhatian dari publik. Karena kan semakin privasi sesuatu, maka orang lain itu makin akan penasaran gitu melihatnya. Nah, mungkin seperti apa kira-kira penilaian dari kakak sendiri terkait dengan ini tuh demi cuan gitu. Demi konten biasanya seperti itu ya. Itu sering terjadi sih. Yang akhirnya menurut saya itu adalah creator yang akhirnya kekurangan ide. Kayak kita perlihatkan saja isi kamar. Seperti itu. Padahal menurut saya di era sekarang justru tidak terlalu available itu membentuk branding yang baik ketika kita tidak terlalu available di sosial media atau dimanapun. Kemarin saya juga habis ngobrol ini beneran kemarin. Saya habis ngobrol sama teman saya yang juga merupakan seorang content creator. Dia bilang followersnya stuck di jumlah sekian-sekian. Apakah saya harus membuat ya contohnya konten joget-joget atau segala macam? Menurut saya tidak, justru kita tidak terlalu available, itu orang justru lebih penasaran dibanding orang sudah mengetahui semuanya. Nanti ketika mentok udah selesai. Ya, setelah
kan begini, kita memperlihatkan ruang private misalnya di rumah kita sampai masuk ke kamar, terus mau masuk kemana lagi setelah itu kan? Kalau kita tidak terlalu available, akan selalu banyak hal menarik atau mungkin akan selalu ada biarkan orang lain yang berpikir. Itu justru lebih seru. Justru menurut saya ini sebuah target marketing, strategi marketing yang baik. Kalau kita tidak terlalu available, jadinya kita lebih lebih eksklusif, begitu, lebih untouchable. Saya rasa itu menurut saya sebuah citra yang sangat baik sekarang ya, seperti itu. Oke, nah tadi karena sudah disinggung sedikit terkait citra, nah gimana dengan sekarang ini kita semua orang di media sosial, saya berani bilang semua ya, karena pasti kita selalu mau menunjukkan apa yang terbaik dari kita di media sosial. Nah, terkait dengan pencitraan biasa, kalau kita lihat orang, wah di media sosial tuh dia kayak gini, pas ketemu langsung ternyata cukup mengecewakan. Seperti apa? Sering terjadi itu ya. Oke, saya mengutip mungkin kata Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley. Ibu Shirley pernah bilang, ditanya sama Rosiana Silalahi, kalau tidak salah, ditanya apa yang Ibu lakukan ini adalah apakah sebuah pencitraan? Ibu Shirley menjawab itu adalah sebuah publikasi. Saya mempublikasikan apa yang saya kerjakan. Jadi teman-teman harus bisa membedakan. Publikasi menurut saya penting. Betul. Kita harus memperlihatkan apa hal-hal yang sudah kita lakukan supaya terbentuk brand image yang baik, atau itu kan bagian dari branding diri. Ya kan, menurut saya publikasi itu penting. Kalau pencitraan sebenarnya sebenarnya awalnya pencitraan konotasinya tidak begitu negatif ya. Iya, betul. Ya, cuman ya saya akan pakai diksi yang digunakan Ibu Shirley. Pencitraan itu sesuatu yang kita setting, kita buat-buat. Sementara publikasi, apa yang kita lakukan, kita sebarluaskan. Iya, itu menurut saya dua hal yang berbeda sekarang. Jadi ketika kita misalnya ada mahasiswa yang berprestasi, harus dipublikasikan, harus ditahu, ya. Apalagi kan sekarang media sosial tuh sudah punya tempatnya masing-masing. Kita mau share foto di Instagram, sesuatu yang cepat di Instagram Stories. Kita mau share video di TikTok bisa. Kita mau berkata-kata di X. Kita tentang pencapaian-pencapaian atau hal-hal yang sudah kita lakukan ada LinkedIn. Jadi semuanya sudah ada tempatnya masing-masing. Tinggal kita cerdas untuk melihat kita post ini di mana ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi bedakan publikasi dengan juga pencitraan. Tapi sebenarnya citra publik itu kita memang butuh. Setiap orang memang butuh citra publik. Tapi jangan sampai kayak berlebihan ya. Berlebihan. Jadi kita mungkin akan jadi 100% berbeda dengan siapa kita di dunia sebenarnya, karena tidak menutup kemungkinan meskipun sekarang kita bertemu di media sosial, tapi ada aja waktunya kita harus ketemu langsung gitu. Betul, harus dong. Hubungan antar manusia tuh harus selalu kita lakukan dan jalankan. Interaksi itu harus selalu ada karena ya kita makhluk sosial. Kalau tidak nanti kita bisa sakit mental. Seperti itu. Oke, baik. Jadi seintrovert apapun kita sebenarnya harus juga tetap berinteraksi dengan dunia luar. Betul. Gitu. Nah, itu masalah introvert sama ekstrovert sekarang, apalagi dengan adanya zodiak. Aduh, banyak sekali sepertinya orang yang akhirnya self-diagnose. Iya, dia mendiagnosa, oh saya memang begitu. Kan karena saya zodiaknya ini. Betul, gitu. karena saya zodiaknya ini. Itu apa yang dikatakan sama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Ibu siapa namanya? Kok saya lupa? Ibu siapa? Wakil Menteri. Yang pakai kacamata itu ya? Itu dah. Ibu cantik. Ibu itu bilang astrologi. Kalau astronomi kan yang mengenai perbintangan kan, yang benda-benda langit. Nah, astrologi itu selalu seolah-olah benar. Jadi kita, oh iya mirip lagi sama saya begitu lagi. Katanya Gemini toksik, Aries jahat, ya kan suka seperti itu. Padahal semua itu adalah sifat manusia. Betul. Semua manusia punya sifat itu. Nah karena kita mungkin membaca itu terus, jadi seolah-olah itu kita. Padahal itu bukan kita. Manusia ini adalah makhluk yang paling kompleks. Kita tidak bisa di label dengan satu hal, tidak bisa. Karena kita kompleks, hari ini A, besok B, besoknya lagi C, besoknya kembali A, itu bisa loh. Manusia itu makhluk yang sangat kompleks, makhluk yang sangat fluid.
seperti itu. Jadi ya itulah, jangan tiba-tiba saya introvert, saya tidak mau ketemu sama orang, energi saya habis. Seperti itu. Padahal tetap kita sejatinya adalah makhluk sosial yang tetap butuh berbicara, tidak harus sama 10 orang, 1-2 orang cukup kok. Seperti itu. Ya baik, jadi kalau kita lihat kenapa zodiak itu diciptakan, mungkin dulu hanya terkait dengan penanggalan. Betul. Gitu ya. Karena orang-orang dulu kan tidak punya teknologi seperti kita sekarang. Jadi mereka melihat rasi bintang dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang mungkin sifat kita, mungkin kita toksik di media sosial, terus kita nyalahin zodiak lagi. Oh, Gemini pasti. Dia toksik, Gemini. Aries, paling sering itu kasihan Gemini, Aries. Oke, baik. Nah, Ibu Stella ya. Ibu Stella. Ibu Stella mengatakan Ibu Stella, bahwa punten. Punten Ibu Stella ya. Ini terkait dengan astronomi dan juga astrologi seperti apa. Jangan dikit-dikit nyalahin zodiak. Mungkin karena memang kita saja yang kurang introspeksi diri. Betul. Oke. Baik. Nah, terkait dengan anak-anak muda sekarang ya, sepertinya dulu kan TikTok itu dianggap kayak ini media apa sih, alay dan lain sebagainya. Tapi sekarang hampir semua orang sudah TikTok gitu. Bahkan ibu-ibu sekarang juga udah pakai TikTok. Nah, kemudian kalau di TikTok itu kan ada istilah ada live TikTok yang kita itu bahkan rela untuk memperlihatkan privasi kita demi di-give gitu. Nah, itu seperti apa mungkin? Betul. Wah, itu kasar sih kalau saya bilang sebuah teknik marketing yang bagaimana, ini seperti dua mata pisau sebenarnya. Somehow itu sangat sangat produktif untuk beberapa orang, menghasilkan juga, mereka earn money dari situ. Tapi di satu sisi ya kalau kita tidak tahu batasannya, nah itu dia banyak hal yang bisa justru mencelakai kita. Seperti ada kasus sepertinya di China, ada seorang perempuan yang suka live TikTok, akhirnya jadi seleb TikTok dan segala macam. Terus dia suka di-give sama seorang laki-laki. Laki-laki ini dia bilang dia adalah pengusaha, punya tambang dan segala macam. Ya akhirnya dia dieksekusi, dihabisi nyawanya sama laki-laki itu. Ya gara-gara dia obses sama perempuan ini. Awalnya kenalan di live TikTok, suka nge-give dan segala macam. Jadi sebenarnya kembali lagi teman-teman, ya dibutuhkan kebijaksanaan, itu mungkin kata yang tepat ya. Kebijaksanaan untuk bisa mengerti batasan barangkali. Itu kayaknya kata kunci yang paling tepat adalah mengerti batasannya. Mana yang boleh dan tidak. Sama kalau kita mengajarkan tentang ke anak-anak kecil, mana bagian yang boleh disentuh sama orang lain dan tidak. Itu sama dengan di sosial media. Yang mana boleh kita share dan yang mana tidak boleh. Itu kita harus punya batasan sih sebagai orang manusia atau pengguna. Oke, baik. Jadi artinya ini kan kita lihat juga kalau itu tadi kasus di Cina. Kalau di Indonesia ada kemarin yang sempat viral itu orang tua yang harus mandi lumpur dan lain sebagainya. Kasian, itu demi di-give itu kan juga kita artinya ngemis online sebenarnya. Betul. Dan itu alhamdulillah sudah dilarang di Indonesia. Nah, kemudian terkait dengan terakhir kebebasan kita kan biasa berpikir bahwa nggak apa-apa, nanti kan ada undang-undang ITE yang bisa kita jeratkan ke orang lain. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata undang-undang ITE ini sebenarnya bisa saja menyerang kita balik gitu. Dan ini masih mungkin masih perlu direvisi dan lain sebagainya. Nah, menurut Kakak sendiri, sekarang ini bagaimana peran undang-undang ITE dalam menjaga kita untuk kebebasan kita dalam bermedia sosial? Silakan. Oke. Saya rasa semua regulasi pasti dibuat untuk kebaikan dan ya seperti ya namanya proses pasti akan ada penyesuaian di sana sini. Saya rasa undang-undang yang berlaku sekarang, kebetulan saya bukan pakar di situ, cuman menurut saya Komdigi sekarang ya itu makin memberikan sesuatu yang terbaik dengan apalagi dengan adanya peraturan penggunaan sosial media bagi anak-anak dilarang. Tahun 2022 ya. Iya, itu menurut saya sebuah peraturan yang kenapa tidak dari dulu. Ya, karena memang efeknya semerusak itu. Sama kemudian anak-anak belum punya saya rasa kemandirian atau belum siap secara pemikiran dan mental terkait penggunaan sosial media. Jadi menurut saya ini menjadi sesuatu yang harus atau patut kita apresiasi
Kemudian mengenai undang-undang ITE, saya rasa pun dalam pengaplikasiannya masih butuh penyesuaian di sana sini. Tapi saya harapkan nanti bisa menjadi sangat baik dan kita semua bisa menerima informasi atau menggunakan internet, menggunakan media digital dengan bijak. Seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya ada aturan yang dibuat ini memang untuk bagaimana mengatur kita atau batasan kita ya. Cuma kembali lagi di setiap aturan ada aja anomalinya sebenarnya. Kafe kali. Ada aja anomalinya yang mungkin bisa disalahgunakan gitu ya. Yang harusnya menjadi korban malah jadi pelaku. Tapi ya kembali lagi bijak kita dalam bermedia sosial, termasuk juga tadi Komdigi kita apresiasi untuk menerapkan peraturan nomor 9 tahun 2026 itu terkait dengan batasan usia pengguna yang ini di luar negeri udah lama diterapkan. Iya, betul. Tapi di Indonesia kita baru, tapi semoga bisa berjalan dengan lancar meskipun anak-anak ini ada aja akalnya untuk mencukupkan umur gitu ya di media sosial. Nah, kita kembali lagi dihadapkan oleh pintarnya anak-anak sekarang. Jago mereka, Gen Alpha ya. Gen Alpha Core di TikTok, wah itu parah, lucu sekali. Udahlah asbun juga ya. Gerakannya macam-macam. Lucu. Baik. Nah, kemudian terakhir untuk menutup sesi kita pada hari ini, mungkin apa pesan sebagai praktisi ilmu komunikasi dalam kita semua untuk bermedia sosial yang erat kaitannya juga dengan ilmu komunikasi, baik itu anak-anak ataupun kita yang sudah legal dan juga para orang tua kita yang mudah terpapar oleh artificial intelligence. Silakan. Iya, betul sekali. Wah, itu ibu saya sangat suka tertipu dengan itu. Betul. Yang mau saya sampaikan, ini kameranya yang mana ya? Iya, di center aja. Oke. Jadi di hari Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Informasi Sedunia ini, saya mau menyampaikan apa yang menjadi cikal bakal dibentuknya atau dibuatnya hari ini sebagai hari tadi, bahwasanya bagaimana sebenarnya kita bisa memanfaatkan teknologi telekomunikasi sebagai hal yang positif, kemudian bisa memanfaatkan internet khususnya sebagai sesuatu yang bisa bermanfaat dan memudahkan sebenarnya hidup kita sebagai manusia. Yang sayangnya adalah kita sebagai manusia suka menyalahgunakan hal tersebut. Jadi sebenarnya bukan salah teknologi, bukan salah AI, bukan salah internet, bukan salah sosial media, tapi kita sebagai manusia. Ya, jadi karena kita sebagai manusia adalah makhluk yang sangat kompleks tadi, jadi mari dalam hal apapun sebenarnya sebelum melakukan sesuatu, kita tanya ke diri kita dulu, apakah ini perlu, apakah ini tidak perlu, apakah ini penting, apakah ini tidak penting. Ya, dan mari sama-sama kita mengenali diri kita sendiri. Dengan mengenali diri kita sendiri, ya pasti kita bisa respect dengan diri kita dan bisa respect dengan orang lain. Saya rasa itu yang mau saya sampaikan. Baik, jadi kebijakan kita yang diminta sebenarnya, meskipun ada regulasi, ada pembatasan dan lain sebagainya, kalau kita juga berpendapat ataupun berkeyakinan regulasi ada untuk dilanggar, kan susah juga ya. Betul. Jadi kita sekarang ini memang dihadapkan dengan media sosial ataupun juga teknologi yang tujuan penciptanya adalah mempermudah kita, tapi jangan mencari celah untuk mencelakakan diri kita sendiri. Karena ini media ini memang pisau bermata dua. Gitu. Betul. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Kak Aul sudah datang ke sini dan juga berbagi banyak insight. Semoga kita bisa memperingati hari ini dengan lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Meskipun kita setiap hari memang tidak bisa terlepas dari media sosial, tapi cobalah sekali-sekali untuk detox dan rasakan manfaatnya seperti apa. Rasakan dunia nyata ini. Betul. Jadi coba kumpul dengan teman-teman, melepas HP sejenak. Dan mungkin itu bisa menambah keakraban atau kita lebih mesra lagi dengan teman-teman bahkan keluarga kita. So, thank you udah datang. Terima kasih. Buat tepuk tangan dulu dong semuanya. Tepuk tangan. Terima kasih. Virtual ya.
Semoga nanti kita bisa ketemu lagi dalam perbincangan Amin, menarik pasti. lainnya. Dan salam untuk teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi di Ya. Universitas Muslim Indonesia. Semangat kuliahnya, semoga bisa melihat apa yang terjadi di media sosial ini sebagai contoh kasus untuk jadi skripsi kali ya. Wow. Terima kasih juga seluruh Tribuners sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan juga beragam program dan berita menarik lainnya tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.